Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein. Ada rekan saya bernama Fauzia Syarif Hanum, kemudian ada Muhammad Omar Zidan, ada Safira Dewi Junayati Farha, kemudian ada Lukman Al-Kafi, dan terakhir adalah Zara Nasional. Di sini kami dari kelas 12 MIPA 1 akan membahas tentang lembaga kejaksaan. Sebelumnya kami telah berdiskusi dan membuat sebuah makalah yang berisi penjelasan, dan kami mengambil poin-poin penting untuk disusun sebagai sebuah presentasi atau PowerPoint dari sebuah makalah terdiri dari berbagai rumusan masalah. Di antaranya adalah pertama, uh, apa tanggapan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan, kemudian yang kedua adalah apa hak dan kewajiban lembaga kejaksaan, yang ketiga adalah wewenang seperti apa yang dimiliki oleh lembaga kejaksaan, dan yang keempat adalah bagaimana bentuk tugas dan wewenang kejaksaan dalam menyelesaikan sebuah perkara, dan yang terakhir adalah bagaimana bentuk kode etik, kemudian sanksi, dan semua hal yang berkaitan dengan kinerja profesi dari sebuah lembaga kejaksaan. Kita mulai yang pertama, tentang lembaga kejaksaan. Kejaksaan merupakan suatu lembaga negara yang di dalamnya melaksanakan kekuasaan negara yang ada di bidang penentuan dan penyelidikan suatu pidana khusus yang telah berdasar kepada KUHP. Kejaksaan sendiri merupakan suatu lembaga representasi dari pemerintah dalam menuntut seseorang yang telah melakukan kejahatan melawan hukum yang ada. Kejaksaan dapat melakukan sebuah tindakan sebagai penggugat maupun sebagai si tergugat di dalam perkara perdata tersebut. Yang kedua adalah tugas lembaga kejaksaan, yaitu melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum kejaksaan tertinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kejaksaan yang ditetapkan oleh jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh jaksa agung. Fungsi dan wewenangnya akan dijelaskan teman saya di slide berikutnya. Selain itu, kejaksaan juga bertugas untuk melakukan penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim, dan putusan pengadilan. Oke, selanjutnya. Fungsi lembaga kejaksaan. Yang pertama, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen administrasi organisasi dan tata pelaksanaan serta pengolahan atas milik negara. Yang ketiga, pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen justisial. Lanjut, Man. Yang keempat, penempatan orang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penempatan hakim. Yang kelima, pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Yang keenam, koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait. Wewenang, di sini ada wewenang lembaga kejaksaan bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Lanjut, Man. Wewenang lembaga kejaksaan bidang perdata. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan.
untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Lanjut. Wewenang lembaga kejaksaan bidang ketertiban. 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Lanjut, Man. Sanksi jasa yang melanggar kode etik lembaga kejaksaan. Administratif. Pemberhentian sementara selama pemeriksaan. 2. Pengalih tugas pada satuan kerja yang lain. 3. Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3. Lanjut. Selanjutnya, sanksi jaksa yang melanggar kode etik untuk lembaga kejaksaan. Nah, yang poin keduanya adalah pidana. Apabila seseorang yang telah nyata dan benar melakukan kejahatan dan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka jaksa yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Kesimpulannya, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sudah jelas bahwa jika jaksa mempunyai wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara baik pidana maupun perdata. Pemerintah memberikan wewenang kepada kejaksaan bukan semerta-merta, tetapi banyak hal yang mengikat kinerja profesi hukum kejaksaan, seperti menaati kode etik serta berani untuk mengucapkan sumpah dan siap menerima konsekuensi jika perbuatan mereka keluar atau melenceng dari prosedur kinerja tugas profesinya. Sebagai penuntut, seorang jaksa dituntut untuk mampu merekonstruksi dalam pikiran peristiwa pidana yang ditanganinya. Lanjut. Sekian dari kelompok diskusi kita. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.